Tanggal 5 November 2006, Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang dan kembali lagi dengan kita di channel ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pemimpin yang paling ditakuti seluruh dunia, tapi di akhir hayatnya harus mendapatkan hukuman vonis mati dari pengadilan negara yang ia pimpin sendiri. Siapa lagi kalau bukan? Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, karena video ini akan terus memberikan konten yang menghibur, mungkin misteri untuk kita semua. Saddam Hussein tahu kan? Tentu semua orang sudah tahu tentang Saddam Hussein ini. Bagaimana? Tentu kita harus bahas dulu masa kecil dari Saddam Hussein. Saddam Hussein Abdul Majid At-Tigriti lahir di Auja, Irak 28 April 1937. Saddam merupakan anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Tidak berapa lama setelah itu kakaknya juga meninggal dunia. Bayangkan itu betapa. Saddam Hussein dilahirkan dari ibu yang bernama Subha Tulfa al-Musalla. Ibunya ini sempat mengalami depresi, bahkan hampir bunuh diri ketika mengandung Saddam Hussein. Bagaimana tidak? Ya, karena ayah Saddam Hussein ini meninggal dunia 6 bulan sebelum Saddam Hussein dilahirkan. Namanya itu ya Hussein. Nah, kenapa dinamakan dengan Saddam? Saddam itu artinya keras kepala, orang yang ambisius, yang keras, yang penantang, penakluk di mana. Kata orang dulu, nama adalah doa. Ya betul, Saddam Hussein adalah orang yang sangat menentang sekali segala hal yang berkaitan dengan negara-negara luar, sehingga dia dijuluki dengan pemimpin diktator terkuat di dunia ketika itu. Bahkan pada masa dia memimpin, Amerika pun takut kepadanya, sehingga mereka tidak mau bermain-main, apalagi mengotak-ngatik negaranya. Saddam Hussein ini berasal dari partai yang cukup berkuasa ketika itu, yaitu Pan-Arabisme sekuler. Sebelum jadi presiden tentunya, dia mempunyai pengaruh yang sangat besar di negara Irak. Bahkan dia mengambil alih seluruh konflik-konflik ataupun penyelesaian negara yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh satu orang saja, dan dia sangat handal dengan itu. Karena memang dia adalah orang yang pintar dan cerdas, sehingga dia bisa menjadikan Irak negara yang sangat maju ketika itu. Nah, sekarang kita masuk kepada pemerintahan Saddam Hussein. Ya, pada tanggal 16 Juli 1979, Saddam Hussein menjadi presiden kelima Irak yang berkuasa kurang lebih hampir 30 tahun sebelum dilancarkan pada tahun 2003. Ini dia merupakan kekuasaan yang sangat lama bagi seorang presiden suatu negara. Ya, karena memang dia adalah pemimpin diktator. Dia mengambil kebijakannya semuanya dia semua, tidak ada orang lain yang dikaitkan, sehingga dia bebas, apapun yang dia mau dia lakukan, yang menurut dia benar dia ambil kebijakannya. Dan ini tentu mempertahankan kekuasaan tidak hanya dengan insan itu saja. Dia mempertahankan kekuasaan dengan melakukan beberapa perang yang menyebabkan banyak sekali kematian di Irak ataupun di negara yang dia perangi, negara yang dia perangi mungkin. Ya, antaranya pertama itu perang Irak-Iran, yang kedua adalah perang Turki. Nah, pas perang Turki ini udah mulai curiga banyak orang di luar Irak, di antaranya itu Amerika Serikat. Dan mulailah Amerika memimpin invasi Irak pada tahun 2003
Dan akhirnya Saddam Hussein tertangkap pada tanggal 13 Desember 2003 itu juga di sebuah lubang yang sangat kecil yang menurut kita saya tidak mungkin manusia tinggal di situ, dan dia tinggal di situ lumayan lama juga ketika itu. Nah akhirnya ada salah satu agen CIA, ya itu adalah agen intelijen negara Amerika yang memata-matai negara lain gunanya untuk mengetahui informasi ataupun mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bersifat rahasia. Dan salah satu pewawancaranya menanyakan Saddam Hussein, dan dia mengatakan bahwa Saddam Hussein adalah orang yang sangat keras dan lucu juga, tergantung pertanyaan yang diajukan CIA ke Saddam Hussein ini. Memang aneh juga sebenarnya. Dia mengatakan dia tidak ada berkaitan dengan hal-hal tentang pengadaan senjata yang dituduhkan oleh Amerika dan Inggris. Kita masuk kepada hukuman yang diberikan kepada Saddam Hussein. Pada tanggal 5 November 2006, Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Irak atas tuduhan genosida dan pelanggaran HAM yang terjadi di Irak itu sendiri. Ya, jadi dulu pernah ada kasus pemusnahan kaum Syiah dan kaum Anfal yang ada di situ. Nah, akhirnya Saddam Hussein dihukum mati. Ketika itu Saddam Hussein mengajukan banding pada tanggal 26 Desember 2006, ditolak. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 2006 Saddam Hussein dihukum mati. Insidennya menyedihkan juga sebenarnya. Pada hari raya Idul Adha dia dihukum mati, dan sekarang jenazahnya tidak diketahui. Makamnya diketahui di mana, karena Irak dulu negara yang sangat maju, negara yang sangat ditakuti oleh negara-negara adanya seperti Amerika, dan dulu merupakan peradaban Islam yang sangat kuat di sana, sehingga dijuluki negeri 1001 malam. Ya sekarang tinggal puing-puing serpihan yang tidak ada gunanya lagi. Belajar dari sejarah, kita tahu dan kita ambil hikmah atau pelajaran dari hal ini. Mungkin Saddam Hussein ingin negaranya baik, ingin negaranya maju berkembang, menyayangi semuanya, tapi caranya yang tidak baik. Ya kalau kita ingin negara kita baik dengan lain, ada pasti ada cara lain. Dan demokrasi termasuk ideologi yang sangat pas, terutama bagi negara kita yang bebas berpendapat, karena pemimpin otoriter tidak akan bertahan lama di negeri yang rakyatnya membiayainya juga. Bukan negeri kerajaan. Kalau negeri kerajaan itu punya keluarga. Kalau negeri republik, pemerintahnya otoriter, otomatis pemerintahnya itu yang ambil alih seluruh kekuasaan tanpa melibatkan rakyat sedikit pun. Ini adalah kesalahan yang fatal, sehingga mungkin ya pengaruh dari luar banyak sekali yang muncul seperti di Amerika, Inggris dan lain-lain. Karena Amerika merupakan negara adidaya yang paling cerdas dan tidak bisa dibodohi, apalagi dengan negara-negara berkembang termasuk Irak, negara maju ketika itu. Oke kawan, thank you sudah nonton video ini sampai habis, dan semoga kita mengambil pelajaran dari sini bahwa segala hal harus kita pikirkan baik-baik. Pemimpin yang berpikir sebelum bertindak. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya yang tadi.